Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Dr. Erna Setiani, SEMSI, selaku dosen metodologi saya pada semester ini. Dan yang saya hormati juga Ibu Yulis Diana Alfia, SEMSA AKCP yang sangat berjasa dalam proses pembuatan proposal saya pada saat ini. Pada hari ini, Selasa 06 Juni 2023, saya Jennifer dengan NIM 432191200017 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Gender Diversity, CSR dan Managerial Ownership terhadap Tax Avoidance pada studi empiris perusahaan Foods and Beverage periode 2019 sampai 2022. Baiklah, penelitian saya ini dilatar belakangi oleh fenomena praktik tax avoidance yang masih banyak dilakukan di Indonesia. Karena itu, tax avoidance masih menjadi hal yang mendesak untuk dapat diteliti kembali. Kenapa sih masih banyak praktik tax avoidance di Indonesia? Pernyataan ini pun juga didukung oleh Menteri Keuangan kita, yaitu Ibu Sri Mulyani. Berdasarkan dari data Kementerian Keuangan bahwa tax ratio di Indonesia ini masih tergolong sangat rendah, yaitu 10,41% pada tahun 2022. Walaupun tax ratio ini mengalami peningkatan dari tahun 2001 ke 2022, yang dimana sebelumnya adalah sebesar 9,11%, tetapi menurut Priyanto Budi dari Direktur Eksekutif Pratama Creston Tax Research Institute, bahwa idealnya tax ratio di Indonesia ini ada di angka 15%. Tax ratio yang rendah menandakan bahwa masih banyak wajib pajak yang melakukan praktik penghindaran pajak. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara dengan tax ratio terendah se-Asia Tenggara. Lalu berikutnya contoh kasus penghindaran pajak di Indonesia yang melibatkan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang sektor consumer goods, yaitu salah satunya adalah British American Tobacco atau BAT. Yang dimana BAT telah diyakini bahwa melakukan praktik penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentul, yang dampaknya Indonesia mengalami kerugian sampai 14 miliar dolar per tahunnya. PT BAT melakukan praktik penghindaran pajak dengan dua cara nih teman-teman, yaitu melalui pinjaman intraperusahaan dan pembayaran kembali ke Inggris. Lalu rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah kita mau menguji apakah gender diversity dalam dewan direksi berpengaruh terhadap tax avoidance. Lalu yang kedua, apakah corporate social responsibility berpengaruh pada tax avoidance? Lalu yang ketiga adalah apakah managerial ownership berpengaruh terhadap tax avoidance? Lalu selanjutnya pada bab 2, teori yang digunakan pada pernyataan ini adalah teori keagenan. Teori agensi ini merupakan hubungan antara dua pihak, yang dimana pihak pertama menempati kedudukannya sebagai pemilik atau prinsipal, lalu pihak kedua sebagai manajemen atau agent. Teori agensi ini erat kaitannya dengan praktik penghindaran pajak karena teori keagenan menjelaskan hubungan antara stakeholder dengan manajemen, yang dimana kedua belah pihak harus saling bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Apabila terjadi ketidaksamaan kepentingan antara prinsipal dan agent, kondisi ini akan mengakibatkan timbulnya agensi konflik. Lalu pada penelitian terdahulu dijelaskan di sini bahwa dalam penelitian Mala dan Ardianto dengan judul Pengaruh Diversitas Gender Dewan Direksi dan Ukuran Dewan Direksi Terhadap Penghindaran Pajak, mendapatkan hasil penelitian bahwa pengaruh diversitas Dewan Direksi adalah terbukti tidak berpengaruh terhadap terjadinya penghindaran pajak. Tapi pada penelitian Budiana dan Kusuma menunjukkan hasil bahwa jumlah dewan direksi wanita yang banyak dapat menekan praktik penghindaran pajak.
Lalu pada penelitian Sormin dengan judul pengaruh size average and CSR terhadap tax avoidance mendapatkan hasil bahwa CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Lalu selanjutnya pada penelitian Dewi dan Gunawan mengenai dengan judul The Implication of CSR dan GCG on Tax Avoidance menunjukkan hasil bahwa CSR ini menunjukkan hasil yang positif pada tax avoidance. Lalu pada penelitian Maharani dengan judul Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial pada Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai variabel pemoderasi, mendapatkan hasil penelitian bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh atas tax avoidance. Tetapi pada penelitian Asari, Simorangkir, dan Maspira mengenai managerial ownership menunjukkan hasil penelitian bahwa kepemilikan manajerial dapat mempengaruhi tax avoidance secara positif dan signifikan. Lalu dari penelitian sebelumnya yang sesuai dengan penelitian saya, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut. 1. Diversitas gender dalam dewan direksi berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Lalu yang kedua, corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Yang ketiga, managerial ownership berpengaruh terhadap tax avoidance. Lalu kerangka berpikir, kerangka pemikiran, lalu selanjutnya ada di sini ada kerangka pemikiran. Di sini saya mengambil variabel X1 saya adalah gender diversity, X2 saya adalah CSR, X3 saya adalah managerial ownership, lalu variabel Y saya adalah tax avoidance. Metode penelitian. Yang pertama adalah ada desain penelitian. Di sini saya menggunakan metode penelitian deskripsi kuantitatif karena metode ini metode desain berbasis teori dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data yang dikumpulkan sesuai dengan penelitian saya. Lalu selanjutnya ada metode sampling. Metode sampling yang saya gunakan adalah purposive sampling. Karena purposive sampling ini adalah teknik pengambilan sampel non-random yang dimana sampling yang diambil akan ditetapkan ciri-ciri khusus yang akan dimasukkan ke klasifikasi sampel. Selain itu, metode sampling ini cocok digunakan dalam penelitian kuantitatif. Berikut ciri-ciri khusus sampel penelitian saya adalah yang pertama, perusahaan subsektor food and beverage yang terdaftar di BEI pada tahun 2019 sampai 2022. Lalu yang kedua, perusahaan subsektor food and beverage yang IPO sebelum periode 2019. Lalu yang ketiga, ada perusahaan subsektor yang tidak memiliki informasi data secara lengkap selama periode 2019 sampai 2022 yang berhubungan dengan variabel penelitian. Lalu yang ketiga ada metode analisis data. Yang pertama ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini digunakan untuk mengetahui hasil regresi linear berganda apakah dalam penelitian ini terbebas dari masalah-masalah asumsi klasik. Model regresi linear berganda dapat dilakukan dengan pengujian atas beberapa asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji normalitas dilakukan untuk menguji variabel independen dan dependen apakah mempunyai data yang terdistribusi dengan normal. Pada penelitian ini menggunakan pengujian Kolmogorov-Smirnov test. Uji statistik yang digunakan dalam penguji normalitas adalah apabila nilai sigma lebih besar dari 0,05, maka data terdistribusi secara normal, dan apabila nilai sigma lebih kecil dari 0,05, maka tidak terdistribusi dengan normal. Lalu yang kedua ada uji multikolinearitas. Uji ini dilakukan untuk menguji apakah ditemukannya model regresi antara variabel independen atau tidak.
Karena dalam model reaksi yang baik, seharusnya tidak ada korelasi antara variabel independen. Untuk terhindar dari masalah multikolinearitas, kita dapat mengukurnya dari apabila nilai FIF kurang 10, maka tidak terdapat masalah multikolinearitas. Dan apabila nilai FIF yang lebih dari 10, maka terdapat masalah multikolinearitas dalam penelitian. Lalu yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Uji ini dilakukan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varian maupun residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk menguji apakah terjadinya atau tidak heteroskedastisitas dapat diketahui menggunakan apabila nilai probabilitas SIK yang lebih dari 0,05, maka tidak terdapat heteroskedastisitas. Lalu apabila nilai probabilitasnya kurang dari 0,05, maka terdapat masalah heteroskedastisitas. Lalu yang selanjutnya ada uji autokorelasi. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah reaksi linier ada korelasi antara kesalahan pada periode T dengan kesalahan pengganggu periode T kurang 1 atau sebelumnya. Dijalankannya uji ini karena model reaksi yang baik adalah tidak terdeteksi autokorelasi. Dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi menggunakan metode Durbin-Wheeler, yaitu jika 0 kurang dari D kurang dari D1, maka tidak ada autokorelasi positif dengan keputusan ditolak. Jika D1 kurang lebih sama dengan D kurang lebih sama dengan DU, maka tidak ada autokorelasi positif dengan keputusan no decision. Jika 4 kurang D1 kurang D kurang 4, maka tidak ada korelasi negatif dengan keputusan ditolak. Jika 4 kurang DU kurang lebih sama dengan D kurang lebih D kurang dari D1, maka tidak ada autokorelasi negatif dengan keputusan no decision. Jika DU kurang dari D kurang 4 kurang DU, maka tidak ada autokorelasi positif maupun negatif dengan keputusan tidak ditolak. Lalu ada uji kesesuaian model. Yang pertama ada uji koefisien determinan R2. Pada penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui keterkaitan antara variabel dependen dan variabel independen. Nilai koefisiennya determinannya adalah di antara 0 dan 1. Jika nilai R2 yang kecil mendekati angka 0, maka menunjukkan masalah variabel independen dalam menerangkan variabel dependennya sangat terbatas. Dan apabila variabel R2 mendekati angka 1, maka menunjukkan variabel independen terhadap dependen secara simultan semakin kuat. Lalu ada uji F atau uji kelayakan. Uji F ini dilakukan untuk mengetahui apakah pengaruh variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel independen. Dasar pengambilan keputusan uji F adalah yang pertama, apabila data SIK kurang dari 0,05, maka variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Lalu yang kedua, pengaruh data SIK lebih dari 0,05, maka variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Lalu uji hipotesis selanjutnya yaitu ada uji T. Sebelumnya hipotesis ini merupakan jawaban yang sifatnya masih dalam dugaan dan perlu dilakukannya pengujian kembali untuk memastikan kebenarannya. Tujuan dari hipotesis ini adalah menganalisis dan mendapatkan bukti secara empiris mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Yang pertama ada uji T. Uji T dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Kriteria penerimaan dan penolakan pada hipotesis ini adalah sebagai berikut. Apabila nilai SIK T-nya kurang dari 0,05, maka variabel independen secara individual memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Apabila nilai SIK T-nya lebih dari 0,05, maka variabel independen secara simultan secara individual tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Lalu yang terakhir ada uji analisis regresi linear berganda. Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda,
yaitu yang menguji apakah hipotesis-hipotesis yang diajukan sebelumnya diterima atau ditolak, yang sudah dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3, yaitu menjelaskan mengenai tax avoidance, X1 menjelaskan mengenai gender diversity, X2 mengenai corporate social responsibility, X3-nya managerial ownership, A itu konstanta, B itu koefisien regresi seperti B1, B2, B3, dan yang terakhir adalah E, error. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang-kurang kata atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.